warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku setanah air. Nah, pada hari ini saya akan berbagi video tentang cara kita melakukan check-in di counter-counter pesawat yang akan kita naik ya, beserta dokumen apa saja yang akan kita bawa menuju counter tersebut. Jadi teman-teman bisa paham, terutama teman-teman yang baru pertama kali menaiki pesawat ya, bahwasanya proses check-in ini biasa dilakukan oleh pesawat komersial maupun pesawat umum. Ini adalah bentuk dari konfirmasi kedatangan calon penumpang ya di maskapai penerbangan tersebut, dan proses check-in ini merupakan proses konfirmasi yang dilakukan oleh calon penumpang pada awak pesawat ya. Nah, bagi para peserta rekalibrasi ulang pada tahun ini, ketika teman-teman berangkat ke KL1 maupun KL2, teman-teman harus perhatikan ya, pesawat apa yang teman-teman naiki. Apakah teman-teman naik Malaysia Airlines, Garuda, Malindo, AirAsia, Jetstar, dan lain sebagainya. Karena dengan melihat tiket pesawat teman-teman tersebut, teman-teman akan bisa tahu apakah teman-teman itu penerbangannya di KL1 ataupun KL2 ya. Yang pertama, buat teman-teman yang mempunyai tiket pesawat Garuda, Malindo, dan Malaysia Airlines, itu teman-teman naiknya di KL1 ya. Sedangkan untuk teman-teman yang mempunyai tiket pesawat AirAsia, Jetstar, dan Singapore Airlines, teman-teman penerbangannya dari KL2. Setelah teman-teman sesampai di airport ataupun bandara, setelah sukses melakukan proses rekalibrasi baik di KL1 maupun di KL2, setelah itu teman-teman akan mendapatkan check-out memo dari pihak immigration seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa menuju tempat menunggu untuk menunggu jam pembukaan check-in counter pesawat itu dibuka ya. Biasanya itu counter penerbangan itu akan dibuka dalam waktu 3 jam sebelum penerbangan. Dan bagaimana untuk mengetahuinya ya, teman-teman bisa lihat di papan boarding. Biasanya itu ada di atas besar, di situ akan tertera semuanya, teman-teman bisa lihat. Pertama adalah maskapai atau nomor penerbangan teman-teman ya. Itu di situ ada biasanya nomor penerbangannya itu apa. Contohnya Mas ya, contohnya Mas itu biasanya itu MS 721 bla bla seperti itu. Atau Malindo, kalau Malindo seperti tiket penerbangannya dengan nomor pesawat OD misalnya 348 dan lain sebagainya. Teman-teman lihat tujuannya juga, apakah tujuan Jakarta atau enggak. Seterusnya di situ nanti ada row ya, ada row itu seperti counter yang berupa huruf ya. Contohnya di sini adalah Malaysia Airlines, contohnya adalah di counter H ya. Kalau di Malindo itu counternya ada di counter row E ya, E. Sedangkan untuk Garuda ini ada di counter A ya, seperti itu contohnya. Dan teman-teman bisa melihat di papan boarding ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di situ tentang penerbangan serta kapan, apakah counter penerbangan tiket teman-teman itu sudah dibuka atau belum ya. Nanti semuanya akan tertera di situ. Ketika counter itu belum dibuka, teman-teman standby saja, alias bisa duduk santai di depan counter-counter tiket teman-teman, bisa duduk dan menunggu sampai counter sesuai tiket teman-teman itu dibuka ya. Jangan sampai teman-teman pergi kemana-mana, karena counter tiket ini ada batasnya ya, kurang lebih dalam setengah jam sebelum counter itu ditutup ya. Teman-teman sudah standby di situ. Jika sewaktu-waktu counter ini dibuka, teman-teman langsung melakukan antrian untuk menimbang barang dan melakukan check-in, serta teman-teman nanti akan mendapatkan boarding pass ya. Jika teman-teman lambat untuk datang di counter sesuai tiket teman-teman, maka teman-teman bisa gagal untuk terbang ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang melakukan antrian sewaktu pembayaran penumpang, kenapa mereka itu gagal terbang? Karena mereka itu datang terlambat ya, datang kurang dari setengah jam ya, seperti itu. Misalnya kurang 20 menit baru ke counter, bisa dipastikan counter tersebut sudah tutup dan teman-teman bisa gagal terbang pada hari tersebut ya. Selain teman-teman itu melakukan check-in di counter-counter sesuai dengan tiket teman-temannya, teman-teman juga bisa melakukan check-in di mesin check-in. Biasanya itu ada di tempat-tempat counter.
di counter sesuai dengan tiket teman-teman. Teman-teman biasanya disuruh untuk memasukkan nama, kemudian kode PNR atau kode booking sesuai dengan tiket teman-teman, dan teman-teman nanti akan bisa untuk memilih kursi sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Akan tapi itu buat teman-teman yang tidak menimbang barang ya, seperti itu. Buat teman-teman yang mau menimbang barang, teman-teman bisa memilih kursi, akan tapi jangan konfirmasi. Setelah counter sesuai tiket teman-teman itu sudah dibuka, teman-teman lakukan antrian, dan jika teman-teman sudah sampai di depan counter tersebut, yang pertama adalah sesuai dengan maskapai penerbangan teman-teman ya. Yang pertama saya sebutkan untuk dokumen yang diberikan kepada petugas counter tersebut. Kalau maskapainya itu Mas, maka dokumen yang perlu teman-teman berikan adalah check out memo dari pihak imigrasi. Itu yang pertama beserta dengan SPLP teman-teman. Yang kedua adalah sijil vaksinasi, itu bisa teman-teman cetak atau teman-teman bisa tunjukkan dengan yang ada di HP teman-teman, juga bisa menggunakan kartu vaksinasi. Selanjutnya yang ketiga adalah PCR test ya. PCR test itu bisa berupa print yang sudah teman-teman print, dan teman-teman juga bisa menunjukkan file PDF yang ada di HP teman-teman itu juga bisa ya. Dan untuk maskapai penerbangan Malindo, dokumen yang diberikan kurang lebih seperti itu: check out memo yang dari pihak immigration yang beserta dengan SPLP maupun paspor original teman-teman. Yang kedua adalah PCR test, baik berupa print maupun hasil print maupun berupa file PDF yang dari HP teman-teman, itu teman-teman bisa ajukan. Dan kalau bisa teman-teman bisa menyerahkan declaration form ya, seperti dalam video sebelumnya. Untuk maskapai penerbangan Malindo ini teman-teman tidak harus menunjukkan sijil vaksinnya, itu seperti yang saya sudah lakukan pada teman-teman yang saya dampingi sebelumnya ya, itu tidak masalah. Dan untuk maskapai penerbangan Garuda juga sepertinya sama ya, sama seperti Mas seperti itu. Oke, untuk penerbangan di KLA 2 misalnya AirAsia ini kurang lebih sama seperti Malaysia Airlines ya. Jadi dokumen yang harus teman-teman berikan ketika teman-teman check-in itu adalah check out memo dari pihak immigration, yang kedua beserta dengan paspor original maupun SPLP teman-teman, serta teman-teman harus vaksinasi ya, menyerahkan sijil vaksinasi. PCR test itu juga teman-teman berikan ke petugas counternya tersebut. Sedangkan untuk counter Jetstar ini sudah melakukan check-in di Jetstar, itu ada juga yang mengatakan tidak harus vaksinasi ya. Jadi dokumen yang diberikan ketika teman-teman check-in di counter Jetstar adalah sama seperti yang lain, yaitu check out memo dari pihak immigration, SPLP maupun paspor yang original, serta teman-teman memberikan PCR test ya. Itu saja untuk dokumen-dokumen yang harus teman-teman berikan ketika teman-teman melakukan check-in-nya. Teman-teman melakukan check-in serta menimbang barang, teman-teman akan diberikan boarding pass seperti ini ya. Dengan boarding pass ini teman-teman bisa melihat di gate mana teman-teman menuju ketika teman-teman menuju ke ruang tunggu ya. Teman-teman lihat teman-teman mendapatkan kursi atau seat nomor berapa, teman-teman menuju ke gate atau pintu berapa, di situ semuanya ada ya. Karena di situ akan ditunjukkan data teman-teman, nama, nomor kursi, dan juga gate tempat teman-teman menunggu pesawat sebelum berangkat ya. Itu saja yang dapat saya bagikan pada hari ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti rekalibrasi ulang pada bulan Desember ini. Kita akan jumpa kembali di video saya selanjutnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal lihat saja counter tiketnya, nomor